Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Az yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga dan yang paling mahal bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui akan hakikat dunia dan akhirat adalah nikmat agama. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang mauquf dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah, dan seluruh musibah itu masih di bawah musibah kesesatan. Karena nikmat yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang berada di jalan Allah Jalla wa Ala yang lurus, berada di atas tauhid, dijauhkan dari kesyirikan, beribadah dengan sunnah Nabi SAW, bukan dengan bid'ah. Tatkala dia dekat dengan Allah Jalla wa Ala dan jauh dari bermaksiat kepadanya. Wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Dan seluruh musibah itu masih di bawah musibah kesesatan. Karena musibah yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang berada di dalam kesyirikan, bukan dia di dalam tauhid. Tatkala dia beribadah kepada Allah dengan bidah, bukan dengan sunnah. Tatkala dia jauh dari Allah Jalla wa Ala dan tidak dekat dengannya, inilah musibah yang sesungguhnya. Beliau juga mengatakan, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Seluruh musibah itu ringan kecuali musibah di dalam urusan agama. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan nikmat agama yang hukumnya wajib, hanya dengan 2 rakaat qabliyah subuh saja dunia ini tidak ada apa-apanya. Nabi SAW bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. 2 rakaat qabliyah subuh hukumnya sunnah, di mana jika seseorang meninggalkannya karena malas, dia tidak berdosa. Dan jika dia melakukannya, dia mendapatkan pahalanya. Tetapi keutamaannya mengalahkan dunia beserta isinya. Artinya jika seseorang kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh, sejatinya dia telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Lalu bagaimana jika yang ia kehilangan justru amalan-amalan yang wajib, kehilangan salat berjamaah. Lebih buruk dari itu adalah
kehilangan sunnah, bertukarkan bid'ah. Dan yang lebih buruk dari itu semuanya adalah kehilangan nikmat tauhid dan bertukarkan syirik. Oleh karena ya para ulama selalu mengingatkan kita ketika kita berada di zaman yang penuh fitnah agar kita mempertahankan agama kita. Yang lain boleh hilang, tetapi tidak dengan agama kita. Para ulama selalu mengatakan dinuka fa innahu damuka wa lahmuk. Agamamu, agamamu wahai saudaraku. Karena agamamu adalah darah dagingmu. Kita mati kehilangan istri, anak, orang tua, akan ketemu lagi. Kehilangan rumah, kehilangan kesehatan, kehilangan nyawa sekalipun. Tetapi apabila kita mati dan kita kehilangan iman dan amal saleh, maka dengan apa kita akan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala? Dengan apa kita akan meraih syurga Allah? Dan dengan apa kita akan membebaskan diri kita dari neraka Allah Jalla wa'ala? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dinuka dinuk, fa innahu damuka wa lahmuk. Agamamu, agamamu wahai saudaraku. Karena agamamu adalah darah dagingmu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala kajian kita membaca kitab Al-Fitan. Pembahasan tentang fitnah akhir zaman huru-hara yang menimpa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau wafat dan hingga akhir zaman, dan bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahihul Bukhari. Berikut ini adalah bab yang ke-18 dari Kitabul Fitan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Utsman bin al-Haytham qala haddatsana Auf قال عن الحسن قال عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمراه. Setelah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, sungguh telah memberikan manfaat kepadaku. Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terjadinya fitnah Jamal. Fitnah yang ma'ruf di dalam sejarah Islam. Sebuah fitnah di mana apabila seorang muslim membaca lembaran-lembaran tentang fitnah ini, maka dia akan berangan-angan andai kata fitnah tersebut tidak pernah terjadi. Dia akan berangan-angan andai kata fitnah itu terjadi yang bukan di kalangan kaum muslimin, apalagi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang telah Allah kehendaki, tidak ada yang mampu menghentikannya. Fitnah Jamal. Fitnah yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib yang bersamanya Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat lainnya dengan kubu selainnya yang berada di dalamnya adalah Aisyah, Abdullah bin Zubair, Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Singkat kisah atau kejadian fitnah Jamal ini adalah ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam tanah suci Madinah. Ya. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta ke dalamnya. Di dalamnya semua tangan semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jaga dan Allah sucikan dari darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang membunuh Utsman bin Affan saat itu adalah kaum Khawarij yang menganggap beliau nepotisme dan tidak adil. Bahkan sebagian pelakunya baru selesai melaksanakan ibadah haji beberapa hari sebelumnya, dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencegah mereka membunuh Utsman? Telah kita jawab, para sahabat telah mencegahnya. Sehingga sebagian mereka pura-pura keluar dari Madinah pulang ke negeri mereka. Rupanya di tengah perjalanan
Terjadi apa yang terjadi sehingga mereka kembali lagi ke Madinah dengan jumlah yang berlipat ganda lebih banyak. Di mana jika para sahabat menghentikan mereka, maka yang terjadi pertumpahan darah dan kota Madinah menjadi lautan darah. Dan yang terbunuh bukan hanya satu orang. Dan Utsman juga melarang para sahabat menghentikan mereka. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang dengan pedang yang terhunus untuk menjaga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin, justru disuruh pulang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal beliau adalah Amirul Mukminin. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dinamakan fitnah Jamal. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha menggunakan Jamal. Aisyah radhiyallahu anha keluar dari Madinah atau Mekah atau dari Madinah ke Basrah untuk mencari orang-orang yang telah membunuh Utsman. Karena sebagian besar mereka berada di Basrah saat itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk dari para sahabat Nabi yang telah membaiat Ali bin Abi Thalib. Dari sisi ini tidak ada perselisihan di antara mereka. Semua para sahabat telah setuju Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cuma ya perbedaan pendapat yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib meminta agar para sahabat bersabar terlebih dahulu sampai kekhilafahan beliau menjadi stabil. Telah stabil, barulah saya akan mencari orang-orang yang telah membunuh Utsman dan mengqisas mereka. Karena jumlah mereka sangat banyak dan sebagian mereka bersembunyi di dalam barisan pasukan Ali. Ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Sementara sebagian sahabat Nabi SAW lainnya berpendapat bahwasanya agar segera mereka ditangkap dan diqisas atas darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah mereka tumpahkan. Dan para ulama menerangkan bahwa ulama salaf bahkan para sahabat sekalipun yang ikut serta di barisan Aisyah radhiyallahu anha, mereka semua sepakat setelah kejadian tersebut bahwa kebenaran ada di tangan Ali bin Abi Thalib karena beliau Amirul Mukminin. Kaum muslimin saat itu yang wajib ditaati. Tetapi fitnah ketika sudah terjadi dan Allah telah berkehendak, maka tidak ada yang mampu menghentikannya. Terjadi apa yang terjadi dan terjadi pertumpahan darah dan banyak yang meninggal dunia, di antaranya Talha bin Ubaidillah. Fitnah tersebut dinamakan fitnah Jamal karena saat itu Aisyah menunggangi Jamal. Jamal artinya onta. Jamal artinya onta. Makanya jamaah kalau mau kasih nama untuk anak, jangan terlalu pede dah kalau belum bisa bahasa Arab. Ya, jangan terlalu pede kalau belum belajar bahasa Arab. Orang Indonesia ini terkadang kepedean. Kalau punya anak laki-laki kembar 2 orang, ya dinamakan apa? Jamal dan Jamil. Yang Jamil bagus. Jamil artinya indah, tampan, ganteng. Yang Jamal dapat musibah dia. Jamal artinya onta, jantan. Bang Jamal, bang onta. Kak Jamal, kak onta. Jamaluddin, onta agama artinya. Kecuali double A-nya. Jamaluddin. Itu pun laqab, bukan nama. Seperti nama seperti laqab Taqiyuddin, Nasiruddin, Muhyiddin, Syekhul Islam, ya. Itu Jamaluddin. Harus ada dinnya, ya. Kalau Jamal saja tidak ada dalam bahasa Arab, tidak datang dengan sendirinya. Ya. Bang Jamal, bang onta. Kak Jamal, kak onta. Bayangkan kalau dia teriak-teriak memanggil anaknya ya Jamal di dalam Masjidil Haram. Sibuk askar dibuatnya. Askar mengira gimana nih kok bisa tembus onta ke dalam Masjidil Haram. Mana nih askar yang di luar? Apa pada nggak pikir apa katanya. Padahal orang Indonesia yang sedang memanggil anaknya yang bernama Jamal. Makanya sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau belum belajar bahasa Arab, telepon dululah ustaz atau ustazah ketika ingin memberikan nama kepada anak. Sebelum dilema. Apalagi kita di Indonesia untuk merubah nama ini harus naik sidang, harus sewa pengacara, harus sewa lawyer. Harus dirubah dari akte kelahiran, jazah SD, SMP, panjang. Naik sidang berulang kali, panjang urusannya. Nah, karena orang kita terkadang yang penting ada Arabnya dikit. Ya, yang penting Arab. Walau kana ngawuran, walaupun ngawur Arabnya. Walau kana ngawuran, walaupun ngawur. Nah,
Ana juga pernah mendapati seseorang langganan ana beli kacamata. Dari 2015 lah kurang lebih. Beliau lama banget nggak punya anak setelah menikah. Begitu punya anak, anaknya perempuan, boleh berikan nama apa? Urzuqni. Urzuqni. Apa arti urzuqni? Berikanlah rezeki kepada aku. Kenapa beliau menamakannya urzuqni? Waktu itu anak nggak langsung negur. Anak tanyakan, karena Ustadz selama ini anak selalu meminta rezeki anak kepada Allah. Alhamdulillah sekarang sudah Allah berikan. Maka anak berikan nama urzuqni. Ini kan nggak benar. Urzuqni artinya apa? Berikan aku rezeki. Berarti ketika dia memanggil anaknya, anakku urzuqni, seakan dia meminta rezeki kepada selain Allah. Padahal itu nama anaknya. Urzuqni. Orang Arab yang tahu artinya, gimana dengarnya? Hah? Anakku, berikan rezeki kepadaku. Mengandung syirik rububiyah. Walaupun dia tidak berniat itu. Tetapi mengandung makna itu. Mengandung arti itu. Dan nama adalah doa. Nah, urzuqni artinya berikan rezeki kepada aku. Makanya anak katakan tadi, kalau belum pernah belajar bahasa Arab, atau bahasa Arabnya baru sampai Durus Logoh jilid 1, memberikan nama untuk anak, tolonglah telepon dulu Ustadz. Telepon dulu Ustadzah. Ustadz, anak yang memberikan nama anak ini. Coba Ustadz lihat apa artinya, tepat atau tidak. Ya, jangan nanti seperti tadi, Bang Jamal, Bang Onta, Kak Jamal, Kak Onta. Bayangkan kalau dia sekolah di Arab, dipanggil Ya Jamal, ketawa satu sekolah. Ya, kecuali mungkin kalau yang bernama Jamal, kita berbaik sangka aja. Double A-nya kali ya. Jamal, double A-nya. Itu pun dia biasanya bertemu dengan Din. Ya. Jamaluddin, artinya orang yang indah agamanya. Kalau Jamal pendek, artinya onta jantan. Kita kembali kepada Al-Kisah, bahwa kisah tersebut disebut dengan fitnah Jamal, karena saat itu Aisyah radhiyallahu anha menunggangi onta. Ketika beliau keluar, maka sebagian para sahabat ikut menemani beliau, karena negara sedang tidak kondusif. Dan semakin dekat dengan Basrah, semakin banyak kaum muslimin yang ikut serta bersama Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Zubair, Talha bin Ubaidillah, dan para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum. Dan tujuan mereka adalah untuk mendamaikan di antara kaum muslimin dan menuntut agar Ali mencari orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan dan mengqisas mereka. Tidak ada niat untuk memberontak kepada Ali. Tidak ada niat untuk berperang melawan pasukan Ali. Namun qaddarallah wa ma syaa fa'al. Terjadi apa yang terjadi sehingga terjadi perang saudara, pertumpahan darah, fitnah yang andai kata kita membacanya, hati kita akan teriris-iris dan berkeping-keping. Dan kita akan berangan-angan andai kata itu fitnah tidak pernah terjadi. Dan andai katanya terjadi bukan di antara kaum muslimin, apalagi di antara para sahabat Nabi SAW. Tetapi Allah telah berkehendak semua mereka berijtihad. Yang benar ijtihadnya mendapatkan 2 pahala. Pahala ijtihad dan pahala menegakkan kebenaran. Yang keliru ijtihadnya mendapatkan 1 pahala. Pahala ijtihad. Namun tidak mendapatkan pahala kebenaran. Ya. Sebagian mereka berijtihad, ya, ikut bersama Ali. Dan dia mendapatkan 2 pahala. Pahala ijtihad dan pahala kebenaran. Karena kebenaran bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat itu. Sebagian mereka berijtihad untuk membela kubu Aisyah. Karena mengira kebenaran ada padanya. Maka dia mendapatkan pahala ijtihad. Dan tidak mendapatkan pahala kebenaran. Sebagian sahabat yang lain memandang ini fitnah. Perang antara kaum muslimin. Perang fitnah. Maka sebagian mereka menjauhi kedua-duanya. Ada yang pergi ke gunung atau ke bukit, menjauh dari fitnah tersebut dan fokus beribadah dan mengembala kambing seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-muhim jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, Allah telah memberikan manfaat kepadaku sebuah kalimat di masa terjadinya fitnah Jamal, sehingga beliau tidak ikut serta ke dalamnya. Karena hadis Nabi SAW. Saat itu Persia penyembah api. Persia di masa itu kafir. Ya. Iran dan sekitarnya. Itulah Persia. Ya. Malaku ibnata Kisra. Setelah Kisra tewas,
maka mereka mengangkat putrinya sebagai penggantinya. Sebagai penggantinya. Sebagai pemimpin mereka. Sebagai raja mereka. Maka Nabi bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung, sukses suatu kaum apabila perkara mereka serahkan kepada seorang wanita. Hadis ini kata para ulama adalah hadis yang menerangkan kepada kita tidak boleh yang seorang wanita menjadi pemimpin dalam kepemimpinan yang umum, di mana dia harus mengurus dan menyelesaikan perselisihan dan perkara di antara masyarakat. Baik sebagai seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, ya seorang perdana menteri. Dan ini bukan sebagai pelecehan terhadap kaum wanita. Ya. Justru ini sebagai emansipasi terhadap wanita. Karena wanita sekuat apapun mereka tidak seperti laki-laki. Wanita itu harus menutup auratnya. Dia tidak bisa seperti laki-laki, boleh ya sesering mungkin berinteraksi dengan lawan jenis atau dengan keumuman manusia. Wanita itu dianjurkan untuk tertutup dan dia fitnah yang paling besar untuk kaum laki-laki. Bayangkan kalau dia jadi pemimpin, terkadang dia harus keluar di malam hari, di pertengahan malam, di akhir malam untuk menyelesaikan urusan rakyatnya. Dan pemimpin di masa itu, mereka adalah yang menjadi khotib Jumat, dia akan menjadi salat, imam 5 waktu, dia akan menjadi imam dan khotib Idul Fitri, Idul Adha. Kalau dia perempuan bagaimana akan melakukannya? Andai kata terjadi peperangan, ya, dia harus maju, harus berperang, dan dia seorang wanita. Nah, oleh karenanya Al-Imam An-Nasai di dalam Sunan Abi Daud mengangkat sebuah bab siyanatul mar'ah min majlisil qadha. Bab menjaga wanita dari majlis qadhi, kehakiman. Kemudian beliau membawa sebuah hadis di mana di masa Nabi SAW ada seorang wanita berzina. Maka Nabi SAW memerintahkan algojonya Unes untuk mendatangi wanita tersebut. Dan Nabi mengatakan kalau dia mengaku telah berzina, maka tegakkan hukum rajam kepadanya. Sisi pendalilannya kata Imam An-Nasai adalah ini wanita telah berzina. Untuk menegakkan hukum rajam kepadanya, maka bukan dia yang dipanggil untuk datang ke mahkamah, tetapi anggota mahkamah yang datang kepadanya. Apalagi kalau dia menjadi qadhi demi menjaga kehormatannya, demi menjaganya. Pihak mahkamah yang mendatangi rumahnya. Ya, apalagi dia diangkat sebagai qadhi. Nah, dan ini berita dari Nabi SAW. Tidaklah suatu kaum dipimpin oleh seorang pemimpin yang wanita kecuali akan hancur dan berantakan urusan mereka. Nah, yang ingin membantah, bantahlah sabda Nabi SAW ini. Dan Nabi adalah Rasulnya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang wahyukan kepadanya. Sebagian mereka melemparkan beberapa syubhat terkait hal ini karena ingin membolehkan seorang wanita menjadi pemimpin karena kepentingan politik. Seperti sebagian manusia yang berusaha mencari dalil-dalil yang lemah untuk menghalalkan apa yang jelas-jelas telah Allah haramkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti musik dan yang lainnya. Kata mereka hadis ini khusus untuk kaum Persia. Karena Nabi bersabda demikian di saat beliau melihat orang Persia saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang perempuan. Berarti hadis ini khusus untuk mereka. Maka para ulama menjawab, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ini kaidah yang ma'ruf di dalam ilmu kaidah tafsir dan usulul fiqh. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman sebuah ayat atau hadis Nabi. Bukan kenapa Nabi bersabda demikian. Ya. Hadis Nabi umum, suatu kaum, qaumun isim nakirah, tersebut pada konteks an-nafi, lan. Dan di dalam sastra Arab dimaklumi ismun nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Kata yang nakirah, yang umum, jika disebut pada konteks penafian itu bermakna umum.
Seperti firman Allah Jalla wa Ala, "Wa mallahu yuridu zulman lil ibad." Dan Allah tidaklah menginginkan kezaliman untuk hamba-hambanya. Zulman di sini isim nakirah. Tersebut pada konteks penafian, menunjukkan semua jenis kezaliman tidak akan pernah Allah lakukan kepada hamba-hambanya. Dan hadis ini umum. Qaumun nakirah. Tersebut pada konteks lan nafi, menunjukkan semua kaum, yang Arabnya maupun non-Arab. Muslim maupun yang bukan Muslim. Contoh lainnya, bahwasanya yang menjadi patokan itu adalah keumuman hadis atau keumuman sebuah ayat. Walaupun hadis dan ayat itu turun atau Nabi sabdakan karena suatu sebab yang khusus. Adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim. Di masa Nabi SAW ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW menceritakan dirinya telah melakukan sebuah kesalahan. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, asabtu haddan." Aku telah jatuh ke dalam sebuah dosa yang aku harus menerima hukum had. Tegakkanlah hukum had kepadaku. Dia mengira dosa yang telah dia lakukan itu adalah dosa yang mengharuskan dia diberikan hukum had. Nabi pun bertanya, apa yang terjadi? Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, tadi aku berpapasan dengan seorang wanita. Maka aku pun melakukan apa yang dilakukan oleh seorang lelaki terhadap seorang wanita. Selain mensetubuhinya. Aku menciumnya dan sebagainya." Nabi pun terdiam. Tidak langsung menjawab apa yang harus beliau lakukan kepadanya. Kemudian Nabi SAW setelah itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau menyaksikan sholat ini bersama kami? Ini ikut sholat asar berjamaah bersama kami?" Dia pun mengatakan, "Iya." Kemudian Nabi pun membacakan kepadanya firman Allah Jalla wa Ala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Tegakkanlah salat itu pada dua tepi waktu, malam hari dan siang hari. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Artinya salat asar yang dia lakukan menghapuskan dosa yang telah dia lakukan. Mendengar jawaban tersebut dari Nabi SAW, maka dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah keutamaan dan keistimewaan ini hanya untukku? Atau selainku juga akan mendapatkan keutamaan ini? Bahwasanya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan?" Nabi mengatakan, "Bal li'amatul muslimin." Ini keutamaan tidak hanya untukmu, tetapi untuk seluruh kaum muslimin. Ini di antara dalil yang menunjukkan benarnya kaidah tadi, bahwasanya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi barometer patokan itu adalah keumumannya sebuah hadis atau keumuman suatu ayat. Bukan dilihat kenapa ayat itu turun atau kenapa Nabi bersabda demikian. Yang menjadi patokan hukum adalah umumnya suatu hadis atau suatu ayat Al-Quran. Hadis Nabi di sini umum. Walaupun Nabi bersabda demikian sebabnya ketika beliau melihat orang Persia menjadikan pemimpin mereka dari kalangan wanita. Ya, maka maknanya umum karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumumannya lafaz dari suatu ayat atau hadis, bukan bukan melihat kepada sebab ayat itu turun atau hadis Nabi SAW itu datang. Dan sebagian mereka juga beralasan bahwasanya pernah ada beberapa pemimpin wanita di berbagai negara dan di beberapa masa, dan mereka memimpin dengan sukses katanya. Seperti mereka sebutkan Indira Gandhi, ya, seorang wanita yang pernah memimpin India pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1966. Mereka juga menyebutkan Taj Shar, ya, yang pernah menjadi pemimpin Inggris pada tahun 1979, dan juga Golda Meir yang pernah memimpin Yahudi, negeri Yahudi pada tahun 1969, dan dia mampu mengalahkan Arab. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah layak
hadis Nabi SAW ditolak dengan sejarah yang berjalan di tengah-tengah manusia atau kondisi manusia. Karena kondisi manusia kita menolak hadis Nabi SAW. Nah, Nabi telah mengatakan, la yufliha qaumun wallau amrahum imrah. Tidak akan sukses bahagia suatu kaum apabila pemimpin mereka adalah seorang perempuan. Kemudian hadis ini kita tolak dengan alasan pernah suatu negara di masa ini dan masa itu dipimpin oleh seorang wanita, kemudian mereka sukses dan sebagainya. Anggaplah benar itu sukses. Apakah dengan kejadian-kejadian tersebut kita menolak wahyu dari Nabi SAW, wahyu yang Allah turunkan kepadanya dan beliau sampaikan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kesuksesan? Apakah yang dimaksud adalah dunia yang berhamburan ataukah nilai-nilai Islam yang ditegakkan? Nah, yang ketiga, terkadang Allah Jalla wa'ala menciptakan suatu kejadian untuk menguji keimanan kita. Apakah kejadian tersebut membuat kita menjadi ragu terhadap berita Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Ya. Sebagai contoh, terkadang ada orang kesurupan, diruqyah dengan Al-Quran, gak hilang-hilang syaitannya. Ya, gak keluar-keluar syaitannya. Begitu diruqyah dengan bahasa India, maksudnya caci makian, ya, itu orang langsung sembuh. Di sini akan diuji keimanannya. Kalau dia nggak kuat imannya, dia akan ragu terhadap berita Allah dan Rasulnya tentang mukjizat Al-Quran. Ya. Demikian juga Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mempertemukan kuburan dengan masjid di dalam banyak hadisnya. Seperti hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. 5 hari sebelum wafatnya Nabi kita SAW sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat mereka ibadah, dan aku melarang kalian melakukannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau bukan karena khawatir manusia akan mengagungkan kuburan Nabi SAW, niscaya beliau akan dikuburkan di luar kamarku. Tetapi Nabi SAW dikubur di dalam kamar Aisyah dan beliau wafat di dalamnya. Dan khusus para nabi mereka dikuburkan di mana mereka wafat. Kemudian Nabi SAW juga berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain. Beliau juga bersabda, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ya, dengan suatu ibadah yang kalian datangi secara rutinitas, melakukan ibadah-ibadah tertentu. Makanya selama Khulafa ar-Rasyidin 30 tahun mereka menjabat. Di masa Utsman bin Affan terjadi perenovasian dan peluasan Masjid Nabawi, tetapi bagian kamar Aisyah tetap tidak disentuh, sehingga kuburan Nabi masih berada di luar Masjid Nabawi. Di masa Ali juga demikian. Di masa Muawiyah juga demikian. Di masa Yazid bin Muawiyah juga masih demikian. Di masa Harun ar-Rasyid juga demikian. Sehingga datanglah masa khalifah, periode khalifah Al-Ma'mun. Dia memperluaskan Masjid Nabawi dan memasukkan kamar Aisyah radhiyallahu anha ke dalam Masjid Nabawi, sehingga otomatis masuklah kuburan Nabi SAW ke dalam Masjid Nabawi. Dan para ulama mengingkari perbuatan tersebut. Di antaranya adalah Imam Malik. Tetapi para ulama hanya bisa mengingkari dengan argumen, dengan nasihat. Yang punya kuasa adalah presiden dan khalifah di masa itu, Al-Ma'mun. Tetapi dia tetap membangun beberapa dinding agar orang tidak bisa langsung menghadap ke kuburan Nabi SAW. Apakah kejadian ini membuat kita melanggar hadis-hadis Nabi SAW tadi? Ya, dengan alasan tentu kuburan Nabi SAW aja di dalam Masjid Nabawi. Nah, apakah dengan kejadian ini kemudian kita menolak hadis-hadis Nabi yang begitu banyak yang melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan suatu ibadah? Nah, tentu tidak. Apalagi memang kejadian tersebut bukan di masa Nabi, bukan di masa para sahabat Nabi SAW. Demikian juga dengan ini. Andai kata ada pemimpin wanita yang bagus, membawa negara menjadi lebih baik, namun bukan berarti kita menolak dan meragukan berita Nabi SAW ini. Terkadang itu sebagai ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada kita umatnya. Apakah kita meragukan berita Nabi SAW tersebut ataukah tidak? Apakah kita akan tetap mengamalkannya ataukah menolaknya? Maka hadis ini disampaikan oleh Ammar bin Yasir atau Abu Bakrah di masa fitnah terjadi, ya fitnah Jamal.
untuk menyadarkan sebagian kaum muslimin yang berada di barisan Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau seorang wanita. Ya. Dan Nabi telah mengatakan tidak akan pernah bagus urusan suatu kaum apabila pemimpin mereka seorang wanita. Meskipun Aisyah radhiyallahu anha tidak keluar memimpin pasukan, tetapi terjadi begitu saja otomatis, ya, karena kondisi negara saat itu yang sedang genting. Al-muhim jamaah ini dimuliakan Allah. Nabi SAW di dalam hadis ini memberitakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila dipimpin oleh seorang wanita. Maka dari sini para ulama mengatakan tidak bolehnya mengangkat seorang wanita sebagai seorang pemimpin untuk mengurus urusan keumuman kaum muslimin. Karena namanya wanita, dia harus tertutup auratnya. Wanita fisiknya tidak seperti laki-laki. Ya, wanita ada masa dia lahiran, harus mengandung. Bayangkan kalau di saat dia sedang hamil, negara sedang genting, dia harus mengambil suatu keputusan terkait keamanan, ya, dan ke rasa takut suatu negara. Bayangkan kalau negara sedang genting, dia sedang lahiran, ya? Negara sedang genting, dia harus menyusui anaknya, ya, ya, dan kondisi-kondisi lainnya. Itu sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap seorang wanita. Tapi hari ini orang ketika disampaikan hadis ini mengatakan ini bentuk, ya, mendiskreditkan kaum wanita katanya, dan ini bertentangan dengan emansipasi katanya. Justru ini nilai-nilai rahmat Islam terhadap kaum wanita. Karena wanita itu jangankan menjadi pemimpin, safar tanpa mahram aja dilarang oleh Islam sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap kaum wanita. Nah, karena wanita adalah perhiasan dunia yang paling mahal dan mereka adalah fitnah terbesar untuk kaum laki-laki. Dan wanita mudah menggunakan perasaan, dan ia lebih menggunakan perasaan daripada akal. Seorang laki-laki saja terkadang bisa terbawa perasaan ketika memutuskan suatu hukum terhadap manusia, apalagi wanita. Maka ini sebagai bentuk perhatian Islam terhadap kaum wanita dan penjagaan Islam terhadap mereka. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang setelahnya dengan mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Abu Bakr al-Ayyash qala haddatsana Abu Bakr bin Ayyash qala haddatsana Abu Hasin qala haddatsana Abu Maryam Abdullah bin Ziyad al-Asadi annahu qala lamma sara Talhah wa Zubair wa Aisyah ila al-Basrah. Setelah beliau menyebutkan sanadnya kepada Abu Maryam Abdullah bin Ziyad al-Asadi, beliau mengatakan tatkala Talhah, yakni Talhah bin Ubaidillah, Zubair, yakni Zubair bin Awam, dan Aisyah radhiyallahu anha ke Basrah, ya, untuk menuntut darah Utsman bin Affan. Ba'atha Aliun Ammar bin Yasir wa Hasan bin Ali. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin negara saat itu, beliau mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali, putra beliau, sebagai utusan. Faqadima alaina al-Kufah. Mereka berdua diutus oleh Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Kufah, Basrah kalau hari ini adalah Irak dan sekitarnya. Itulah Kufah dan Basrah. Mereka diutus oleh Ali bin Abi Thalib ke Kufah untuk memberikan penjelasan kepada kaum muslimin dan menenangkan suasana. Fasa'ida al-mimbar. Ketika Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib telah tiba di Kufah, mereka berdua berada di atas mimbar. Fakana al-Hasan bin Ali fawqal mimbar fi alah. Hasan bin Ali berada di bagian paling tinggi di mimbar, sementara Ammar berada di bawahnya. Ini menunjukkan pengagungan Ammar bin Yasir kepada Hasan bin Ali. Meskipun Ammar lebih senior di dalam Islam, lebih berilmu, ya. Karena Hasan bin Ali, Nabi SAW wafat, beliau masih mumayyiz, ya, bahkan belum baligh. Nah, tetapi pemulihan terhadap Hasan, maka Ammar bin Yasir radhiyallahu an berada di bawah beliau. Fajtama'na ilaih. Kami pun berkumpul, kata Abu Maryam Abdullah bin Ziyad. Yani kaum muslimin di Kufah pun berkumpul. Fasami'tu Ammaran. Aku mendengar Ammar bin Yasir saat itu berkata, Inna Aisyata qad sarat ilal Basrah.
Saat ini Aisyah radhiyallahu anha telah bergerak menuju Basrah bersama kaum muslimin yang bersamanya. Wallahi innaha la zaujatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Demi Allah, sesungguhnya Aisyah adalah istri Nabi kita di dunia dan di akhirat. Kata para ulama, lihat insafnya. Insaf apa bahasa Indonesianya? Sikap adil, sikap soft ya. Softnya Ammar bin Yasir, walaupun sedang berseteru dengan kubu Aisyah, tidak menghalangi mereka untuk memuji orang yang berseberangan dengan mereka. Karena memang mereka bersikap di atas ilmu, dan yang memicu mereka adalah ilmu dan menegakkan kebenaran, bukan hawa nafsu, bukan cari dunia. Berbeda orang-orang yang mencari dunia, maka mereka tidak mengenal teman abadi atau musuh abadi dan teman sejati. Pujian dan celaan semuanya dibangun di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai. Beliau memuji Aisyah bahwa Aisyah adalah istri Nabi kita di dunia dan akhirat. Ini menunjukkan beliau memvonis Aisyah berada di dalam surga. Karena kalau beliau istrinya Nabi di akhirat, ya Nabi di mana di akhirat tempatnya? Di surga. Bayangkan loh jamaah. Sedang berseteru, beliau memuji orang yang berseberangan dengannya, dan ini berat. Ya, berat jamaah. Beda dengan keumuman manusia. Kalau mereka sedang bertengkar, berseteru dengan rivalnya, maka akan habis disikat rivalnya. Dia akan bersikap melampaui batas. Bahkan mungkin orang-orang yang ingin dekat dengan orang tersebut pun ikut dilibas olehnya. Bahkan mungkin andai kata terlihat sendal orang tersebut di depannya, sendalnya pun ditendang olehnya. Padahal apa dosanya sendal? Ya, kalau udah marah. Kalau sudah bertengkar dengan seseorang. Makanya Nabi SAW menyatakan, Thalathun man kunna kana munafiqan ma'luman nifaq khalisan. Ada 3 sifat perangai. Jika ada pada seseorang, maka dia munafik murni, walaupun dia tidak mengaku dirinya sebagai munafik dan tidak terima dikatakan munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzib. Kalau berbicara dia dusta. Dan seburuk-buruk dusta adalah berdusta atas nama Nabi SAW dengan membawa hadis-hadis palsu kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Dan yang ketiga, inilah sisi pendalilannya. Wa idza khasama fajar. Kalau dia sedang berseteru dengan orang lain, dia bersikap melampaui batas. Bersikap melampaui batas. Bahkan terkadang mungkin anak orang tersebut pun disikatnya. Istrinya disikatnya. Orang yang dekat dengan orang tersebut pun disertakan sama dia. Padahal dia cuma berseteru dengan orang tersebut. Tapi semua orang yang dekat dengannya disikat habis oleh dia. Nah, tidak ada pujian lagi untuk orang tersebut. Dan seakan tidak ada sebutir kebaikan lagi pada orang tersebut. Tidak demikian dengan mereka para salaf. Ya, selama perseteruan dan perselisihan dalam perkara yang tidak menghalangi kita untuk saling bersaudara di antara kita. Ya. Kecuali masalahnya ini mencela Nabi, ya, kita ingin membela Nabi, ini urusannya beda. Ya. Ini mencela Islam, kita ingin membela Islam. Ya. Maka Imam Syafi'i pernah beliau berdiskusi, terjadi debat antara beliau dengan Abu Ubaidah. Ya. Jika anda nggak salah, kemudian Imam Syafi'i bertemu dengannya. Setelah itu. Dan Imam Syafi'i langsung mengambil tangannya dan berjabat tangan dengannya. Apakah jika kita berbeda pendapat dalam suatu perkara, maksudnya masalah fikih, bukan masalah akidah, menghalangi kita untuk saling berjabat tangan dan saling bersaudara, tetap bersaudara, ucap Al-Imam Syafi'i. Bahkan yang lebih dahsyat lagi disebutkan, setelah mereka berbeda pendapat, maka Imam Syafi'i mengatakan, aku rujuk dan aku menguatkan pendapatmu. Abu Ubaid sebaliknya juga mengatakan, tadi aku menguatkan pendapatku, maka setelah aku berdiskusi dengan engkau, aku memandang pendapatmu lah yang lebih kuat daripada pendapatku. Kenapa? Karena yang mereka cari kebenaran. Sehingga hati mereka sangat mudah memaafkan. Hati mereka sangat bersih terhadap orang lain. Mudah memuji orang lain, walaupun itu rivalnya dalam suatu perkara. Di sini Ammar bin Yasir berkata kepada kaum muslimin di Basrah atau di Kufah. Saat ini Aisyah radhiyallahu anha sedang bergerak menuju Basrah. Dan demi Allah, beliau adalah istri Nabi kita
istri Nabi kita di dunia dan istri Nabi kita di akhirat. Walakinna Allah tabaraka wa ta'ala ibtalakum. Tetapi Allah akan menguji kalian dengan beliau ini. Liya'lama iyyahu tuti'una am hiya. Allah ingin melihat apakah kalian lebih taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang kalian memberontak kepada pemimpin yang sah, yang memerintah kalian untuk taat kepada pemimpin yang sah selama bukan dalam bab maksiat, am hiya, atau kalian akan lebih taat kepada Aisyah sehingga berada di barisan Aisyah dan melawan Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya. Lihat betapa beliau berusaha menggunakan bahasa yang tidak mengandung caci makian kepada ibunda Aisyah. Bahasa beliau adalah bahasa yang menunjukkan betapa mereka bertakwa kepada Allah meskipun mereka sedang berseteru dan bermusuhan. Kata beliau, Aisyah sedang bergerak ke Basrah. Dan demi Allah, beliau adalah istri Nabi kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah menguji kalian untuk mengetahui apakah kalian lebih taat kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada Aisyah. Ini bahasa yang luar biasa dari Ammar bin Yasir. Nah, kalau kalian taat kepada Nabi kalian, Nabi telah mengatakan suatu kaum tidak akan benar urusan mereka kalau dipimpin oleh seorang wanita. Kalau kalian taat kepada Nabi kalian, kalian tidak akan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Siapapun yang bersama kalian. Karena di dalam banyak hadis Nabi memerintahkan kita untuk patuh dan tunduk di bawah seorang pemimpin. Andai kata dia seorang pemimpin zalim sekalipun, selama perintah dia bukan kepada maksiat kepada Allah. Ya. Menasihatinya secara diam-diam, bukan secara terbuka, tidak mencaci makinya. Demi menjaga persatuan dan tidak terjadinya perang saudara dan pertumpahan darah yang meluas. Ini bahasa yang luar biasa dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dari dua hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita dapat memetik banyak faedah. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika fitnah terjadi, terkadang seorang yang bijaksana sekalipun hilang akalnya dan hilang kebijaksanaannya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Di dalam perjalanan disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu anha melewati suatu lembah, maka tiba-tiba anjing-anjing di dalam lembah tersebut menggonggong seketika. Menggonggong seketika dalam perjalanan beliau ke Basrah. Ketika beliau tiba di suatu tempat lembah yang disebut dengan lembah Bani Amir di malam hari, tiba-tiba nabahatil kilab. Anjing-anjing yang ada di lembah tersebut seketika menggonggong. Aisyah langsung ingat akan hadis Nabi yang pernah Nabi sabdakan sebelum wafatnya. Aisyah pun bertanya, ayu ma'in hada? Lembah apa ini? Tanya Aisyah setelah beliau mendengar gonggongan anjing. Maka para sahabat menjawab, ma'ul haw'ab. Ini lembah Haw'ab. Nama sebuah tempat lembah antara Mekah dan Basrah. Baik, kita kumandangkan adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sisa hadis ini antara adzan dan iqamah insyaallah taala.
Baik, jamaah dimulakan Allah, kita lanjutkan sisa hadis yang menerangkan perjalanan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuju Basrah. Saat itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari Qais bin Ibnu Abi Hazim. Bahwa ketika Aisyah radhiyallahu anha tiba di sebuah lembah yang bernama Lembah Hau'ab, maka anjing-anjing yang ada di dalam lembah tersebut pun seketika bergonggong. Aisyah pun bertanya, lembah apa ini? Mereka menjawab, ini lembah Hau'ab. Mendengar nama lembah tersebut, Aisyah langsung mengatakan, ma adhunnuni illa raja'ah. Aku harus kembali ke Madinah. Aku harus batalkan perjalanan ini. Tetapi sahabat yang mulia Talha bin Zubair dengan niat mereka yang bagus, yang baik mengatakan, mahlan rahimakillah. Tenang wahai ibunda. Kita teruskan perjalanan ini agar kaum muslimin di Basrah melihat anti sebagai ibunda mereka. Mudah-mudahan dengan keberadaan anti di sana kaum muslimin terdamaikan di antara mereka. Niat yang baik. Ya, tidak ada tujuan dunia sedikit pun di balik ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak. Aku harus batalkan perjalanan ini karena aku sudah pernah mendengar Nabi SAW bersabda kepada kami istri-istrinya. Suatu hari beliau mengatakan, kaifa bi ihdakunna tanbahu 'alaiha kilabul hau'ab. Bagaimana dengan salah satu di antara kalian tatkala dia berada di sebuah lembah di mana anjing-anjing yang ada di lembah Hau'ab tersebut seketika menggonggong dengan keberadaannya. Isyarat dari Nabi agar ketika berada di lembah tersebut tidak meneruskan perjalanannya, karena yang akan terjadi setelah perjalanan tersebut hanya adalah fitnah di antara manusia. Namun qaddarallah wa ma syaa fa'al. Beliau meneruskan perjalanan tersebut ya, karena permintaan dari dua sahabat tadi dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang mulia tadi, sehingga terjadilah apa yang terjadi yang kita ketahui dalam sejarah fitnah Jamal. Jazakallahu khair. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Aisyah radhiyallahu anha saat itu beliau sebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan istri-istrinya, laita syi'ri, aduhai andai kata aku tahu, ayyatukunna sahibatul jamal al-adbab, andai kata aku tahu siapa di antara kalian akan melewati lembah Hau'ab tersebut. Artinya Nabi diberitahukan salah satu dari istrinya akan berada di lembah tersebut, namun Nabi belum diberitahukan siapa nama mereka. Isyarat dari Nabi SAW bahwa itu perang fitnah. Ingat, kalau salah satu di antara kalian telah berada di lembah Hau'ab tersebut, yuqtalu an yaminiha wa an yasariha qatla katsiran. Akan banyak orang terbunuh dari sebelah kanannya dan dari arah kirinya. Mereka akan banyak mati terbunuh. Tumatanju ba'dama kadat. Kemudian salah satu di antara kalian selamat setelah sebelumnya dia hampir mati terbunuh. Aisyah langsung ingat hadis ini, maka beliau ingin membatalkan perjalanan ini. Namun dua sahabat tadi meminta agar beliau meneruskan perjalanan ini dengan tujuan yang mulia tadi. Setelah kejadian tersebut, Aisyah radhiyallahu anha menangis dan menyesal sejadi-jadinya, sehingga beliau mendatangi Abdullah bin Umar mengatakan, ma mana'aka an tanhani. Apa yang membuat engkau tidak melarang aku meneruskan perjalanan tersebut, wahai Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, sebenarnya, ya wahai ibunda, aku ingin melarangmu. Tetapi aku melihat pendapat Abdullah bin Zubair dan Talhah bin Ubaidillah lebih kuat daripada pendapatku. Ini yang membuat aku diam dan tidak bertentangan dengan pandangan mereka. Dan setelah itu beliau menangis sejadi-jadinya dan menyesal atas apa yang telah terjadi. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa ketika fitnah terjadi, terkadang ya terjadi hal-hal yang kita tidak pernah berpikir itu bisa terjadi dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tadinya penuh hikmah. Dan ini juga menerangkan kepada kita bahwa di medan di saat fitnah terjadi, seseorang harus bersikap dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Makanya Ammar bin Yasir tadi mengatakan, ingat, Aisyah memang istri Nabi kita. Istri Nabi kita di dunia dan akhirat. Namun ingat, Allah akan menguji kalian. Kalian lebih taat kepada Nabi SAW ataukah kepada istrinya.
Demikian juga ketika terjadi demonstrasi dan sebagainya. Terkadang sebagian orang menggunakan perasaan, Ustadz ini, Syekh ini berfatwa, Syekh ini, Ustadz ini juga ikut nimbrung dan sebagainya. Ya akhi, pedoman kita adalah hadis Nabi SAW. Bagaimana bimbingan Al-Quran, bimbingan hadis-hadis Nabi SAW terkait menyikapi seorang pemimpin. Nah, jangan menggunakan perasaan. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustadz, apakah konteks hadis ini khusus untuk konteks qadhi saja, Ustadz? Atau berlaku juga dalam kasus perempuan memimpin sebuah bisnis, misal bisnis hijab, bisnis apapun yang dia miliki, di mana dia memiliki karyawan laki-laki yang harus diperintahkan dan sebagainya. Jawabannya tidak. Ini dia tidak mengurusi urusan kaum muslimin. Bisnis punya dia kok. Ya, yang Nabi larang adalah dia diangkat sebagai pemimpin yang harus mengurus urusan rakyat. Ya, karena wanita itu dianjurkan untuk selalu tertutup, berada di rumah, nggak bisa safar tanpa mahram, dia akan mengandung, dia akan melahirkan, dia harus menyusui, dia harus merawat suami. Kalau ini mah bisnis punya dia, bukan punya kaum muslimin. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, tetapi mohon maaf, anak nggak cukup ilmu untuk membaca tulisannya. Sepertinya harus orang khusus yang bisa membaca. Ada boleh bantu. Antum boleh baca. Ini tulisan orang tahun 70 kayak. Boleh, antum bisa baca? Beliau juga bingung. Kan? Anak gak ngada-ngadain ya. Siapa yang boleh bantu? Yang keras suaranya. Baik. Langsung ke pertanyaannya. Wanita yang berprestasi sebabnya bagaimana, Ustaz? Prestasi di bidang-bidang. Beliau juga nggak bisa baca. Udah 2 orang, 3 orang nggak bisa baca. Boleh bang, bantu. Abang yang bacain coba. Bisa baca bang? Ini kayak dokter yang nulis nih. Atau apotek. Bisa bang? Nggak bisa juga. Bapak. Legend mungkin bisa baca nih. Nggak bisa juga. Bisa pak? Mohon izin bertanya. Oke. Dalam agama kita, untuk wanita-wanita yang berprestasi, sebaiknya bagaimana Ustaz? Oke. Baik ya. Konteksnya tadi adalah pemimpin mengurusin urusan negara kaum muslimin. Kalau di bidang mereka tidak bertentangan dengan nilai-nilai kewanitaan, hanya sekedar kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, insya Allah tidak masalah. Tapi untuk menjadi seorang menteri, qadhi, hakim, seorang presiden mengurusi urusan kaum muslimin, wanita tidak diperbolehkan karena larangan Nabi tadi, dan juga karena mereka sebagai wanita. Berbeda dengan kaum laki-laki yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang lainnya maka diperbolehkan. Para sahabiah ada yang jadi mujahidah. Sahabiah ada yang jadi perawat di medan perang, ya, mengobati para mujahid yang jatuh sakit. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Tidak ada yang sakit kecuali Allah sembuhkan dengan segera dan sempurna. Tidak ada yang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah jamilah. Dan tidak ada dari ummahat wa akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh dan tampan. Dan tidak ada dari jamaah yang masadah punya satu istri kecuali Allah tambahkan kesetiaan dan kelemah lembutannya terhadap istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.